Halo semuanya, kenalin nama aku Nika Dedela Sulistia Putri dengan NIM 25130411080 dari kelas 1D Pendidikan Biologi. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin sedikit tentang tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil serta salah satu bagian tumbuhan yaitu bagian daun, baik itu daun majemuk maupun daun tunggal. Nah, yang pertama aku bakal ngebahas tentang tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil itu memiliki 2 kotiledon dan tumbuhan monokotil itu memiliki 1 kotiledon. Nah, jika dilihat dari bagian daun, tumbuhan dikotil itu memiliki tulang daun yang menyirip. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil itu memiliki tulang daun yang sejajar atau melengkung. Nah, yang paling mudah itu dilihat dari bagian akar. Tumbuhan dikotil itu memiliki satu akar utama yang disebut dengan akar tunggang. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu memiliki banyak akar yang disebut dengan akar serabut. Nah, pada tumbuhan dikotil yang memiliki satu akar utama, di mana akar itu akan menumbuhkan cabang-cabang yang menyebar ke dalam tanah. Itu yang membantu untuk menopang satu tumbuhan. Jadi, pada tumbuhan dikotil itu tidak hanya memiliki satu akar utama atau satu akar tunggang yang menopang satu tumbuhan itu, melainkan satu akar utama itu akan tumbuh akar cabang yang membantu untuk menopang tumbuhan. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil itu akar yang memang tumbuh banyak yang membantu untuk menopang satu tumbuhan itu. Nah, salah satu contohnya yaitu pada tumbuhan padi dan tumbuhan bunga krisan. Nah, satu fakta unik pada tumbuhan krisan yaitu tumbuhan krisan dapat tumbuh sebagai tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Tumbuhan krisan itu dapat tumbuh menjadi tumbuhan dikotil maupun monokotil tergantung dari kita mengembangbiakannya. Jika kita menanam tumbuhan krisan melalui biji, maka dia akan tumbuh sebagai tumbuhan dikotil yang memiliki satu akar tunggal. Sedangkan jika kita melakukan pengembangbiakan tumbuhan krisan melalui stek batang, itu akan tumbuh akar serabut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk daun atau circumscriptive, di mana banyak sekali bentuk-bentuk daun. Yang pertama yaitu berbentuk membulat, yang kedua berbentuk pohon perisai, yang ketiga membentuk jorong, yang keempat membentuk memanjang, dan yang kelima yaitu membentuk bangun lancet. Bahkan sampai ada yang membentuk jantung, berbentuk seperti bangun ruang atau bentuk seperti segitiga, membentuk seperti belah ketupat, tombak, anak panah, dan lain-lain lagi. Itu banyak sekali bentuk-bentuk daun. Pada bagian bentuk daun ini, aku bakalan ngebahas yang pertama yaitu tentang ujung daun atau yang disebut dengan apex foli. Pada ujung daun atau apex foli itu ada yang berbentuk runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, terbelah, dan berduri. Aku bakalan nunjukin ke kalian contoh ujung daun yang runcing dan meruncing. Kita bisa lihat perbedaannya. Yang pertama aku bakalan ngebahas di ujung daun yang meruncing. Ini adalah ujung daun yang meruncing. Kenapa bisa dikatakan meruncing? Karena awalnya itu bentuk daunnya ini sedikit melebar, dan ketika mau mencapai ujungnya kita tidak mengetahui titik pertemuan ujung daun ini tidak menentu, bisa melebihi yang kita pikirkan. Misalnya pada ujung daunnya itu titik pertemuannya di sini, tapi ini tumbuh lebih ke atas atau lebih tinggi dari dugaan. Ini bisa disebut dengan ujung daun yang meruncing. Nah, selanjutnya yaitu ini. Pada daun ini itu sudah terlihat jelas bahwa daun ini merupakan ujung daun yang runcing. Karena pada kanan kiri bagian daun ini tuh sejajar dan memiliki ujung yang tepat seperti ini. Dimana ujung daunnya ini akan membentuk sudut lancip yang kemungkinan ukurannya itu kurang dari 90 derajat. Dan ini. Bisa lihat perbedaannya yang runcing dan meruncing. Selanjutnya aku bakal ngebahas dari bentuk daun, yaitu dilihat dari pangkal daun atau disebut dengan basis foli. Dalam pangkal daun itu memiliki banyak sekali bentuk seperti runcing, meruncing, tumpul, rata, membulat, hingga berlekuk. Kita lihat contoh pangkal daunnya yaitu runcing dan membulat. Pertama, kalian bisa lihat dari dari pangkal daun yang runcing, di mana bagian kanan kiri itu sudah sejajar dan membentuk sudut lancip. Ini bisa disebut pangkal daun yang runcing. Nah, selanjutnya yaitu pada daun bunga kembang kertas. Contohnya seperti ini. Ini disebut pangkal daun yang membulat. Itu tadi merupakan contoh pangkal daun yang runcing dan membulat. Sedangkan pada pangkal daun itu banyak sekali memiliki bentuk. Salah satu contohnya itu yang berbentuk berlekuk.
Untuk pangkal daun yang berbentuk melengkung, kalian bisa lihat sendiri dengan contoh dari daun sirih ataupun daun sirih keraton. Selanjutnya yaitu aku bakalan ngebahas bentuk daun dari tepi daun atau yang disebut dengan margofoli. Pada tepi daun atau margofoli itu biasanya dilihat dari tepi daun yang rata atau tepi daun yang bertoreh. Nah, dari tepi daun yang bertoreh itu memiliki banyak sekali bentuk tepi daun. Yang pertama yaitu ada yang berbentuk rata, yang kedua yaitu ada berbentuk bergerigi, yang ketiga ada berbentuk bergerigi ganda, yang keempat ada berbentuk bergigi, yang kelima ada berbentuk beringgit, dan yang keenam ada berbentuk bergelombang. Dapat aku tunjukkan yaitu daun yang bertepi rata. Kalian ingin tahu dari tepi daun yang bergerigi, bergigi, itu kalian bisa dilihat dari contoh daun kembang sepatu. Itu merupakan tepi daun yang bergerigi, sedangkan pada daun kembang seribu itu memiliki tepi daun yang bergigi. Nah, selanjutnya aku bakalan ngebahas tentang daun majemuk atau Pholium compositum dan daun tunggal atau Pholium simplex. Pertama yaitu aku bakalan ngebahas tentang daun tunggal atau Pholium simplex, di mana pada satu tangkai atau satu tangkai batang itu tumbuh hanya satu helaian daun. Seperti contohnya pada tumbuhan kembang kertas ini, di mana dalam satu tangkai itu hanya tumbuh satu helaian daun. Nah, daun-daun ini itu disebut sebagai daun tunggal atau Pholium simplex. Selanjutnya yaitu aku akan membahas tentang daun majemuk atau Pholium compositum. Contohnya itu seperti daun lamtor ini. Kenapa ini disebut daun majemuk? Kenapa ini disebut daun tunggal? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, daun tunggal atau Pholium simplex itu pada satu tangkai itu hanya tumbuh satu daun. Sedangkan pada daun majemuk atau Pholium compositum itu pada satu tangkai itu tumbuh beberapa cabang tangkai, dan di sini tumbuh beberapa anak daun, atau bisa disebut tidak hanya terdiri dari satu helaian daun, namun banyak memiliki helaian daun pada satu anak tangkai. Ini yang disebut daun majemuk atau daun Pholium compositum, dan ini merupakan daun tunggal atau Pholium simplex. Nah, pada daun majemuk tidak hanya memiliki tipe daun yang seperti ini, melainkan dibedakan berdasarkan susunan anak daun pada ibu tangkainya, seperti daun majemuk menyirip, daun majemuk menjari, daun majemuk bangun kaki, dan daun majemuk campuran. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil, serta salah satu bagian tumbuhan yaitu bagian daun, baik dari bentuk dan jenis daun dari daun monokotil dan daun dikotil. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.